Insya Allah. Apa judul kita malam ini bang? Di bawah mihrab cinta. Asik, so sweet. Majulah abang tadi jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Mertua dari samping kamar mendengar. Masya Allah mantu kita sedang sembahyang berjamaah. Apa kata ibu mertua? Itulah bang. Dia baru nikah udah berjamaah. Kita hampir bercucu tak pernah sembahyang. Akhirnya mereka penasaran. Mau ditengoknya menantunya sama anaknya tadi sholat. Dibukanya pintu sedang terbuka. Tengok. Rupanya TV belum mati. Ibu hati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa senangnya kalau punya menantu Qori tadi. Mohon maaf nih Pak Bupati. Itu Qori itu memang anak Gunung Tor. Alhamdulillah. Karena saya beberapa kali ceramah. Kenapa belum mulai? Mohon maaf Pak Ustadz. Qori jemputan belum datang. Dari mana? Rupanya pemain naturalisasi. Diundang dari daerah lain. Juara pertama Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi. Akhirnya diundang ke atas. Bangga Pak Bupati, anak kita. Begitu mau dibawa ke nasional, hilang, balik ke kampungnya. Rupanya bukan anak kita. Gara-gara apa? Orang cuma mau naikkan nama-nama hebat. Padahal bukan anak kita. Tapi di Kuantan Sengingi, biar juara berapapun, yang penting anak asli Kuantan Sengingi. Itu. Ini semua di mana? Di tangan LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Ketua LPTQ yang dulu itu berpegang pada prinsip itu. Jangan ada anak juara tapi bukan anak kita. Tak ada gunanya membesarkan anak orang. Anak kita besarkan. Kita latih dia mantap-mantap. Panggil orang hebat dari Jakarta, latih dia sehingga kita beruntung bertua. Tak sia-sia APBD kita keluar. Begitu kata ketua LPTQ yang lama. Siapa namanya? Dr. Andus Haji Mursini MSI. Ustadz kok tahu? Saya kemari pertama kali 2010 sebagai Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran. Menginapnya di mana? Penginapan SDW. Tahu? Situlah menginap, ada kamar di atas. Menginap situ 2 malam. Setelah 2 malam datang panitia. Ustadz Somad pindah. Kemana pindah? Rumah dinas wakil bupati. Kami pun pindahlah. Rupanya rumah itu belum pernah ditempati sama sekali. Rumah baru. Oh, kami lah di situ. Memang sedap jadi wakil bupati itu ternyata. Padahal numpang tidur aja situ. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi imam bisa bagus bacaannya kalau dilatih terus. Dan alhamdulillah buta huruf Al-Quran paling berhasil seprovinsi Riau. Semua anak SD tidak boleh nyambung SMP kalau tidak punya ijazah MDA. Itu hanya di Kabupaten Kuantan sini. Itu hebat. Jadi sebetulnya saya kalau diundang ceramah, mohon maaf Pak Bupati, kenapa saya tak mau datang ke Kuansing? Tak ada lagi yang perlu diceramahi di Kuansing. Di Kuansing itu hebat-hebat semua. Saya di mana-mana ceramah baju putih aja. Sampai banyak jamaah komplain, Ustadz ganti baju lah. Masa bajunya itu terus. Begitu sampai di Kuansing langsung dapat baju baru. Batik Kuansing nih. Batik Kuansing, tapi tak boleh lama-lama dipakai. Karena kalau lama dipakai orang tak bisa pacu jalur. Kenapa? Dayungnya di sini. Apa mau kami kayuh Pak Ustadz? Takkan pakai buluh kata dia. Ayo semua. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau ada panas, sabar. Di akhirat lebih panas dari ini lagi. Ibu panas, bapak panas, saya pun sama panas. Kita sama-sama kepanasan. Jadi kalau ibu bapak
tegak berdiri kepanasan mau pulang, saya pun pulang juga. Sama-sama kita tahankan panas ini bersama. Insya Allah setiap tetes puluh keringat kita dibalas kebaikan-kebaikan. Amin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun kau akan dapatkan balasan kebaikan. Keluar dari majelis ini bersih dari dosa-dosanya insya Allah. Amin. Tapi utang tak lunas. Habis ini tak bayar utang. Kapan kau bayar utang? Ini udah mau bulan puasa. Kata Ustaz dah lunas kemarin. Tidak betul. Memang kalau kena panas ini agak kurang ingatan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat ini mesti dijaga. Man taraka salata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara jihara. Kafirlah dia secara nyata. Nauzubillah. Oleh sebab itu anak-anak kita diingatkan salat. Bangun, salat. Muru auladakum bis shalah. Suruh anak kamu salat. Wa hum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Kenapa 7? Kenapa 7? Karena 6 tahun the golden age. Anak-anak aliyah, sanawiyah. Apa arti golden? Emas. Age? Umur. Golden age? Umur emas. 6 tahun umur emas. Apa saja yang dibaca ingat dia kepalanya. Karena otaknya sedang cerdas. Oleh sebab itu ingatkan dia 6 tahun ini surat-surat pendek. Pernah tak kita menghafal Qul Huwallah? Mana pernah? Tak pernah kita ngapal Qul Huwallah pakai kertas. Qul Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa kita bisa hafal? Karena sering mendengar. Maka anak-anak dihafalkan surat pendek dengan mendengar. Ibu sambil masak baca surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Ngasih garam. Anaknya bisa hafal karena ibunya sering. Sekarang banyak anak-anak tak hafal surat pendek karena ibunya waktu masak bukan baca itu, nyanyi kiong racun kucing garam sambil masak. Datang laki di belakang. Siapa nama anak? Kabikaci Kabiga. Anak yang kedua Coach Hutahi. Anak yang ketiga Sanjay Dut. Yang keempat Abita Baca. Yang kelima Rani Mukerji. Hafal juga Pak Ustadz nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang akan dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bangga karena anaknya pandai main keyboard. Dari mi fa sol la si do sol fa mi re do. Ada bangga karena anak main gitar, ganjreng sampai jam 2 malam. Ada bangga karena anak pandai menyanyi. Anak siapa tuh? Anak saya. Tapi kalau anak pandai baca Quran, diam saja. Orang tua begini, inilah nanti kalau dia mati dikirim lagu. Mati dia, dikirim lagu sama anaknya. Lagu Mama. Bukan dikirimnya baca Quran. Tapi kalau pandailah anak menantu kita baca Quran, mati kita dibacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Quranil Hakim. Innaka laminal mursalin. Macam tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Oleh sebab itu, jangan sampai ada lagi anak-anak kita yang tak pandai baca Quran, tidak pandai melaksanakan sholat. Itu kotak apa itu Pak Kokam? Kotak sumbangan bangunan Masjid Al-Muhajirin. Mana masjidnya? Wah, isi kotak ini. Karena ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, nampak Nabi ada orang bertanam, begitu panen tumbuh lagi. Begitu panen dipotong, tumbuh lagi. Begitu panen dipotong, tumbuh lagi. Nabi bertanya, ini apa Jibril? Ini apa? Inilah orang yang bersedekah. Maka sedekahnya tak pernah putus. Apalagi untuk masjid. Keluarkan duit. Ustaz tuh cuma pandai ceramah aja tuh. Sedekah, sedekah. Ustaz kok tak sedekah? Dompet tinggal. Bawa kotak sini. Dek, bawa kotak sini. Bawa kotak kemari. Jangan Ustaz itu cuma pandai ceramah nyuruh orang aja. Dia tak bersedekah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya tak diberitahu panitia tadi bahwa ada kotak berjalan. Kok tahu ada kotak, tak saya bawa duit begini. Inilah ceramah yang paling menyedihkan.
Nah, sebarkan. Supaya satu kotak dikawal oleh satu kokam, satu kotak dikawal oleh satu banser, satu kotak satu polisi. Sebab kita khawatir ini jalan lintas nih. Ustaz ini curiga aja bawaannya. Saya tidak curiga. Saya tidak suuzon. Tapi ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Berapa kotak yang disebar, ingat, begitu juga yang harus balik. Sebar 10, balik 10. Kalau sampai hilang, yang lain tak apa, duit saya itu jangan sampai hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, duit yang dipakai beli batik tinggal di dunia. Duit yang dipakai beli peci tinggal di dunia. Duit yang dipakai beli sorban tinggal di dunia. Tapi duit yang untuk masjid itulah akan kekal abadi. Betul? Betul. Apa belum keluar aja keluar dompet? Keluarlah. Isi duit. Lama membuka dompet. Lama bukan main. Mau mencari pati murah. No pati murah tadi. Amat 1.000. Yang satu lagi 2.000 gambar Pangeran Antasari. Itulah pula yang dicari. Masuk duit 2.000 di kotak. Doanya, wa adkhilna jannata ma'al abrar. Masukkan aku ke surga ya Allah. 2.000 perak. Parkir di mall SK aja 5.000 sekarang. Mau masuk surga 2.000. Malaikat menengok orang sedekah 2.000 nih, kata malaikat, ku benamkan aja dia ke tanah. Jangan dulu, kata Allah Ta'ala. Jangan dulu, kita tunggu. Habis pengajian nih mungkin berubah pikirannya. Alhamdulillah Ustaz. Sebelum pengajian, pelit betul orang nih. Habis pengajian, oh baiknya Pak Ustaz, berubah. Dulu sebelum pengajian 2.000. Setelah pengajian 2.500. Ini di atas ini kenapa tak kasih kotak? Oh iya. Kalau di atas ini nanti tak ada keluar dompetnya, berarti yang megang dompet yang di sana. Apa yang dimuliakan Allah? Ma'akal tafa'aflaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta, yang kau sedekahkan. Itulah yang akan kau bawa untuk hari esok. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan kau bawa hari esok. Ibu, yang bajunya cantik-cantik ini tinggal ada orang mati bawa jilbab ungu. Ada orang mati bawa baju pramuka. Tinggal. Begitu datang dokter puskesmas merasa leher masih ada tak nadinya. Wah, udah tak bergerak lagi. Nafasnya sudah tak ada lagi. Jadi gimana dokter? Bungkus. Langsung diambil kain yang ujungnya tak berjahit. Tidak digunting pakai pisau. Tapi bagaimana? Disobek. Lalu diletakkan 3 lapis. Letakkan di atas. Digulung macam dodol Garut. Mati. Mobil mewah. Mobil. Ada orang mati bawa mobil? Tak ada. Motor cantik, tinggal semuanya. Rumah besar, tinggal. Mobil besar, tinggal. Bini besar? Tinggal. Yang dulu katanya, wah hati belayan jiwa, setengah napas mau pergi. Oh, bread. Begitu mati, apa yang terjadi? Gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Harta tinggal. Ibu dulu yang rajin pakai cincin. Asal dapat duit, beli cincin. Dapat gaji 13, beli cincin. Dapat uang tunjangan, beli cincin. Sampai 3 biji kiri, 3 kanan. Begini aja lah undangan. Di mana acara kita, Bu? Sana. Begitu mati. Malam terbujur di ruang tamu. Semua orang sudah tidur. Datang suaminya pelan-pelan buka. Kalau tak percaya, tes lah, pura-pura mati. Belajar menahan napas sama guru senam. Asal udah datang, bapak mau mendengar, tahan. Begitu dia pergi, nanti pas jam 12 malam, datang dia pas mau membuka cincin. Begitu mau dibukanya, belum lagi bang. Tapi yang ini tak bisa lagi dipraktekkan sini, karena soal sudah bocor. Tinggal semuanya.
Iya kalau anak dididik baik-baik. Iya kalau anak pandai mengaji. Mati kita. Malam dia baca Quran. Untuk almarhumah emakku Al-Fatihah. Rabbi firli wali walidayya. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Tapi kalau tak dididik agama, pusing dia, stres dia, pergi dia bukan baru, masuk dia ke diskotik, dibelinya narkoba, masuk dia, mabuk dia, mati, tablak yang listrik, habis. Apa yang kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beruntung betuah yang mewakafkan tanah, beruntung yang mewakafkan tanah, beruntung yang mewakafkan kubah, semen, batu kerikil, batu bata. Itulah yang membuat dia menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta tinggal. Pak, itu siapa yang punya kebun kelapa luas itu? Oh, ada satu orang kaya Pak Ustaz. Yang punya sawit itu satu orang juga. Kaya dia, kaya. Yang punya ruko itu satu orang juga. Mana dia? Mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat mati, polisi mati, tentara mati, jaksa mati. Siapa yang tak mati? Michael Jackson, Ustaz mati. Michael Jackson katanya tak mati. Masuk ke dalam ruang hampa udara, katanya tak mati. Lebih daripada mati, mampus. Kasar sekali Pak Ustadz ini. Mampus. Mati menghadap Allah. Apa yang akan kau bawa? Tapi jangan gara-gara Ustadz Somad ceramah mati-mati, lalu habis ini bawaannya mau mati. Nanti Pak Bupati rapat, bagaimana program kemajuan Kuansing setahun ke depan? Saya mau mati aja kan. Jangan. Kita tetap bangkit. Maka yang sudah menyumbangkan uangnya, bersyukurlah pada Allah. Berdiri masjid, berdiri sekolah, pesantren Syafaatul Rasul. Tahu Bapak Ibu pesantren Syafaatul Rasul? Itu pimpinannya bukan tanggung-tanggung, doktor dari Sudan. Kalau yang ceramah nih LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Doktor pimpinan. Bayangkan itu. Berapa orang yang mewakafkan tanah untuk masjid, musola, untuk pesantren. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berapa yang dilihat Nabi dalam Isra Mi'raj itu Pak Ustaz? Banyak. Tapi kalau saya ceritakan semua jadi ikan salai kita siang. Saya ceritakan yang penting-penting saja. Pertama, Isra Mi'raj pentingnya masjid, sholat berjamaah. Yang kedua, pentingnya sodakoh. Karena Nabi menengok ada tanaman yang dipotong, tumbuh lagi dipotong. Tumbuh lagi, sawit dipotong. Panennya nanti seminggu, karet dipotong, menunggu besok. Tapi ada tanaman yang tak mati-mati, tumbuh terus. Itulah orang yang bersodakoh, bersodakoh, bersodakoh. Lain daripada itu, putus, tak bermakna. Baju batik, lapu, peci, dicampakkan orang. Sorban, tinggal. Kain, tinggal. Celana, tinggal. Apa yang akan kau bawa mati, Abdul Somad? Yang kau bawa mati hanyalah, itulah duit yang masuk dalam kotak tadi. Coba mati. Memang kalau dikenang-kenang sedih juga hati kita. Tapi kita ingatkan, itulah yang akan membawa kita mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu mri'in ta'tazil li sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekah. Siang ini enak, ada tempat bernaung, tenda. Enak ada tenda, enak ada tenda, enak ada tenda. Tapi nanti di padang mahsyar ada tenda. Mana ada orang mati bawa tenda? Lalu apa tendanya? Tendanya adalah sedekah. Makanya kalau ada nanti orang bersedekah 100 juta, jangan heran. Kenapa dia bersedekah 100 juta untuk Masjid Muhajirin? Kenapa bersedekah 100 juta untuk BHBI? Karena dia ingin membangun tembok di akhirat. Siapa yang bersedekah 100 juta, itu nanti atapnya setebal flyover. Kalau 10 juta Pak Ustadz, Sunda plafon. Kalau 1 juta Pak Ustadz, triplek lebih. Kalau 10.000 Pak Ustadz, Riau Pos. Kalau 5.000 Pak Ustadz, MX. Di akhirat bawa koran MX. Limbus angin mati. Di akhirat kita tak mati lagi karena dunia sudah mati. La yamutu fiha wala yahya. Hidup tidak, mati tidak. Oleh sebab itu maka sedekah inilah yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kotak berjalan, tak kemana perginya. Nanti tolong dihitung, di akhir akan kita umumkan. Semua harus transparansi. Alhamdulillah hasil sumbangan kita siang ini berjumlah sekian puluh juta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pertama, sholat berjamaah di masjid jangan tinggalkan. Yang kedua, sodakoh. Apa beda sodakoh sama infak Pak Ustadz? Kalau infak itu harta. Kasih karpet, infak.
kasih atap seng, infak, kasih mikrofon, infak. Tapi bagi yang tidak sanggup infak karena tak ada harta, dia kasih sodakoh. Apa itu sodakoh? Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu ke wajah saudaramu sodakoh. Nah, jadi siapa yang tak ada kasih duit, senyum aja dah. Asal lewat kotak. Ada 3 respon orang menengok kotak. Yang pertama, respon silakan. Asal nampak kotak, silakan. Yang satu lagi respon tidur. Asal nampak kotak dari jauh. Asal sudah nampak lewat, alhamdulillah. Ada lagi respon yang ketiga, asal nampak kotak. Makanlah duit itu. Simpanlah di bawah bantal. Nanti sampai masanya duit itu akan keluar juga. Na'udzubillah. Yang paling tinggi sedekah di bawah. Yang agak tinggi infak. Tapi yang paling tinggi bagus, inilah dia zakat. Zakatnya bayar kemana? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Saya ceramah di Aceh. Saya udah bolak-balik ceramah diundang di Aceh. Kami di Riau, ada satu kabupaten, namanya Siak. Zakatnya 10 miliar. Tahun 2015, 10 miliar. Selesai acara pengajian, saya pun diajak makan sama Basnas. Berapa tadi Ustadz di Riau? 10 miliar. Kami 15 katanya. Diam Ustadz. Banyak juga. Nakanya Abdul Somad akan datang sebelum ceramah, tanya dulu. Jangan asal berbunyi aja. Pelajaran buat saya. Sebelum ceramah saya tanya dulu. Berapa zakat kalian? Zakat kami 4 miliar Pak. Kami di Riau 10. Karena kita lebih tinggi kan. Pas di satu daerah. Sini berapa Pak? Di sini alhamdulillah kami 20 Pak. Oh iyalah mantap. Kalau kita cuma bawa bambu runcing, jangan tunjukkan senjata kita. Kita tunjukkan bambu curi. Rupanya orang bawa tank. Diamlah kita. Bagaimana dengan Kabupaten Kuantan Singingi? Berapa zakatnya sekarang? 7 miliar. Banyak apa sih gitu? Bingung kan? 7 miliar itu termasuk banyak. Karena di tempat lain kadang hanya 1 miliar. Tapi menengok janganlah ke bawah. 7 miliar sudah prestasi. Bisa Basnas Kuantan Singingi mengumpulkan duit. TNI, PNS, Polri, satu kabupatennya dikumpulkan, berdapat duit 7 miliar. 7 miliar tuh kalau dibelikan cendol, berenang dia. Besar itu. Berapa bisa dibangunkan untuk sekolah? Berapa yang bisa untuk sekolah? Berapa yang bisa untuk fisabilillah? Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wa fisabilillah wa binis sabil. Ini semuanya sudah teratur. Bagi bapak ibu yang belum bayar zakat, bayar. Cara bayarnya gimana Pak Ustadz? Segera datang ke Badan Amil Zakat Nasional. 2,5%. Kalau yang punya gaji 4 juta, setiap sejuta 25.000, 25.000, 25.000, 25.000. Maka keluarkan zakatnya 100.000. Bapak dapat berapa sebulan? 5 juta, 125.000. 10 juta, 250.000. 100 juta, berapa? Memang kalau cerita duitnya banyak tak ingat. Kalau 100 juta, 2,5 juta lah. Saya doakan insya Allah semuanya punya duit 100 juta. Banyak yang tak yakin. Saya doakan semuanya punya duit 100 juta. Amin. Insya Allah. Tapi jangan lupa bayar zakat 2,5 juta. Datang sana ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi. Nanti mereka akan salurkan. Pak Ustadz, tetangga saya fakir miskin. Saya selalu bayar zakat langsung. Kalau kamu bayar langsung berapa kamu kasih dia? 100.000. Serahkan ke Basnas. Basnas bisa menyerahkan 1 juta. Lebih banyak, lebih terarah. 1 batang lidi, mana bisa buat apa-apa? 1 lidi, membuang botol pun patah. 1 lidi. Tapi kalau 1 sapu lidi diikat besar, begitulah zakat kita. Ibu sikit, bapak sikit, tak bisa apa-apa. Tapi kalau diikat jadi sapu besar, jangankan untuk membuang botol, memukul maling mati. Sapu lidi yang besar, pukulkan sudah tak mati. Oleh sebab itu maka ini amat sangat penting ke depan. Zakat kita ini terus Badan Amil Zakat Nasional. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Wakaf, ini wakaf ini beda lagi. Paling tinggi zakat. Buah zakat infak,
dibawa infak sedekah. Sedangkan wakaf itu mesti ada 4. Ada orang yang memberi, ada orang yang menerima, ada ijab, ada qabul. Aku wakafkan tanah ini untuk sekolah MDA tunai. Aku terima. Ada yang memberi, ada yang menerima, ada ijab qabul, ada barang yang diwakafkan. Barulah dia menjadi wakaf. Makanya tak betul kalau dibuat kotak wakaf. Itu tak betul. Kotak wakaf. Karena kita tak pernah akad ke kotak. Pernah kita kotak akad. Kotak, aku serahkan duit ini. Kotak pun menjawab, aku terima. Maka yang betul itu adalah kotak infak. Betul itu tulisannya, kotak infak. Tapi disebar, Bu. Jangan ditutup kepala. Keluar duit. Udah. Alhamdulillah. Jadi bentuk wajah nampak tak banyak dapat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masuk pelajaran yang ketiga. Nabi melihat ada orang waktu Isra Mi'raj mencakar-cakar wajahnya, tangannya ini dari besi, dicakarnya wajahnya sendiri sampai hancur-hancur. Lalu kemudian Nabi bertanya, Jibril, ini siapa? Tangannya besi macam pisau, dicakarnya wajahnya hancur. Itulah orang yang suka membuka aib saudaranya. Sama seperti menceritakan aib, membuka aibnya sendiri. Sekarang orang tidak lagi menceritakan aib pergi ke rumah tetangga. Dulu zaman nenek kita, kalau mau cerita aib orang lain, ke rumah orang datang bertamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Kabarnya anak saya sudah hamil, tak ada lagi. Sekarang orang mulutnya diam. Di rumah aja, tapi jempolnya bengkak. Jangan sampai cerita aib orang. Apalagi sekarang aib ini sudah dikemas. Kalau tidak makan berita aib, tak kenyang makan, tak lelap tidur. Aib pagi, aib siang, aib malam. Apa nama acaranya? Info time. Ratingnya tinggi. Iklannya banyak. Yang nonton siapa? Orang Islam. Alhamdulillah Ustaz Somad. Dulu saya paling suka infotainment. Sekarang sejak nonton ceramah Ustaz di YouTube, sudah berhenti saya nonton infotainment. Alhamdulillah. Pas saya ceramah datang anak-anak kecil. Ustaz. Iya, saya selalu nengok Ustaz di HP. HP siapa? HP Mama. Video Ustaz banyak di HP Mama. Saya tanya, ayahmu tahu? Tahu. Ya perlu, kalau tak tahu ayahnya bahaya. Saya sedang makan di Rimbo Panjang, rumah makan, datang bapak-bapak. Ustaz Somad ya? Iya. Alhamdulillah Ustaz. Saya dulu selalu nonton tinju, nonton Gusti, nonton macam-macam. Tapi setelah menengok video Ustaz, saya sampai nengok ceramah tuh. Sampai jam 2 malam Pak Ustaz. Kadang-kadang subuh pun lewat. Nah, ini tak betul. Tontonannya sudah berubah. Tapi cara hidupnya tak benar. Oleh sebab itu jangan lagi cerita aib orang lain. Makanya nanti kalau datang orang mengajak cerita aib orang lain, stop. Banyak-banyak berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli. Kabarnya anak saya itu belum megang, sudah hamil dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya senang melihat jamaah kita pakai helm, naik sepeda motor, tapi selama di perjalanan mulutnya berzikir terus. Allah. Pas di lampu merah, dia tidak bersolawat. Saya tengok, Masya Allah, jamaahnya bersolawat. Rupanya di balik helm ada HP. Itulah yang sabik petang. Habis energi. Itu makanya kita dilatih bulan puasa. Itu tak ada cerita aib orang lain. Di bulan puasa, ini sebentar lagi Ramadan. Hari ini sudah 16 Sya'ban. 13 hari lagi kita puasa. Makanya di bulan puasa mana ada orang cerita aib orang lain. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Kabarnya si Anu kemarin hamil tidak ada suami. Stop. Jangan bicara aib orang lain. Stop. Hilang pahala puasa kita. Jangan bicara aib orang lain. Nanti habis maghrib kita sambung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Puasa bukan cuma mendidik kita menjaga saat itu. Tapi juga berkelanjutan. Masih banyak kerja lain. Baca Quran. Senang kita melihat anak-anak gadis buka HP. Kita sangka dia main HP. Sudah dekat rupanya baca Quran. Cuman baca Qurannya tak bersuara. Itu apa yang kau baca? Yasin silent. Yasin itu ada saudaranya. Jelas suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin.
wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ini sekarang banyak orang baca Yasin ujung-ujungnya turja'un fayakun. Bukan berarti salah, tapi kita tentu ada peningkatan-peningkatan. Jangan macam ibu-ibu yang punya grup Yasin dari tahun 80 sampai sekarang ada grup Yasin. Tak ada bedanya. Apa bedanya? Dulu tak pakai seragam, sekarang sudah pakai seragam. Apa seragamnya? Batik kuangsi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, salat berjamaah di masjid. Yang kedua,